Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah siap di depan layar masing-masing monitor pergerakan dan mencari potensi yang ada dengan cara membuat pemetaan di awal pagi ini. Kita akan melihat di time frame besar dulu di XAU USD. Dengan melihat time frame besar, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan petunjuk yang lebih baik. Oke, kita kembali ke time frame daily dulu ya. Kita kembali ke time frame daily, perhatikan satu demi satu, perhatikan candle yang terbentuk di beberapa hari terakhir, mulai dari yang kemarin, kemudian sebelumnya dan seterusnya. Yang terdekat tentu yang banyak mempengaruhi nanti. Hari kemarin ditutup dengan posisi bearish ya, dengan posisi merah. Artinya kalau kita baca karakternya yang kemarin ya, kemudian kita hubungkan dengan 2 hari terakhir di mana buyer mendominasi, kemudian buyer mencoba kembali ya, tetapi berat di sana, berat untuk naik kembali. Di high-nya di sana terlihat mencoba naik tetapi terhenti di sana. Kemudian dikembalikan, ditolak oleh seller, sehingga seller masih mencoba untuk menekan kembali setelah 2 hari terakhir bullish menolak dengan sangat kuat di sana. Perhatikan di yang kemarin ada candle warna merah dengan body yang cukup tebal, kemudian penolakan yang cukup banyak, atau sebelumnya juga didominasi oleh bullish ya, walaupun pada akhirnya dikembalikan. Kita tetap melihat kekuatan buyer masih ada, kemudian seller juga kembali menekan ya. Dua-duanya ada kekuatan yang hampir sama, dua-duanya punya kemampuan yang hampir sama, sehingga perlu juga nanti kita perhatikan ada dua kekuatan yang hampir sama, sehingga masih tarik menarik untuk hari ini juga. Kita lihat di time frame yang kecil ya, perhatikan di time frame kecil ini bullish kemudian dikembali lagi ke bearish ya, hampir-hampir sama walaupun ada sedikit lebih, tetapi semuanya masih berada di garis level yang sama ya. Ini masih berada dalam satu garis datar dari support yang terdekat di sana. Sementara yang di atas, kita lihat di yang posisi atas ini mencoba naik, berada di levelnya terhenti ya, artinya berada di resisten kemudian terhenti, seperti halnya tadi malam sudah kita sampaikan juga, ketika buyer kuat menekan di sana, kemudian meskipun ada momentum yang besar karena di sana ada resisten, kemudian sudah mulai berubah warna, bisa jadi menjadi titik baliknya. Nah, sekarang posisinya masih berada di antara ini ya, konsolidasi di antara ini, sehingga nanti pergerakan juga masih akan bergerak naik turun di antara ini. Sebelum dia melewati levelnya ini, maka dia akan selalu naik dan turun. Ketika turun nanti dikembalikan lagi ke atas, ketika sampai di atas ditarik kembali. Apakah ada peluang? Ya bisa saja kita manfaatkan peluang di sana untuk buy stopnya. Karena kita hanya memanfaatkan peluang-peluang kecilnya, maka tetap saja ada potensi yang bisa kita dapatkan di sana. Buy stopnya di 17, 23, 18. Ini nanti targetnya bisa di
atas atau di level di atas. Oh, terlalu tinggi ya ini. Karena terlalu tinggi, kita nanti targetkan yang terdekat di sini dulu. Ya, kita targetkan yang terdekat di 1728. Ini sudah cukup banyak juga. Kelihatan kecil tapi juga banyak. Ya. Kalaupun nanti berat di sana, ya kita bisa ambil yang terdekat, yang kira-kira sudah potensial dan mampu di sana. Karena nanti kalau melihat pergerakan berat untuk naik kembali ditunjukkan dengan candle-candle kecil atau candle-candle penolakan, maka bisa jadi di situ nanti menjadi titik balik lagi. Kemudian di atas ini kita baru menempatkan koreksinya dengan sell limit di 1734 ya, titik 99 di sana. Baru kita tempatkan koreksinya di sini ya. Bisa jadi koreksi atau bahkan bisa jadi area reversalnya. Sementara di bawah, karena ini cukup dekat ya, karena cukup dekat, kita ukur dulu. Ya, tidak bisa terlalu dekat ya. Kita tunggu hingga lepas di sana. Kita lihat sampai ini ada 200 sekian ya. Yang buy stop kita turunkan sedikit. Buy stopnya kita turunkan sedikit di 1722 ya. 1722 kita turunkan sedikit. Poin 66 ya, 1722.66. Kemudian sell stopnya kita agak turunkan ya, karena ini cukup panjang, banyak level di sana, kita buat sell stopnya agak di bawah di 1711.79. Sell stop kita tempatkan di 1711.79. Targetnya di mana? Targetnya yang terdekat nanti di sini ya. Berapa ini? 500 sekian ya. Tadi targetnya ini kita kasih warna yang berbeda. Untuk membedakan ya, kita kasih warna merah. Kita kasih warna merah biar ada pembeda. Kemudian dari sisi bawah lagi ya. Oke, kita lihat di sisi bawah di sini ada banyak penolakan. Kira-kira bergeraknya mampu enggak sampai di sana ya. Oke. Ini kembali kita bisa menempatkan posisi buy limit ya. Sekaligus bisa jadi nanti menjadi reversalnya. Kita menganggap ini sebagai koreksi saja. Buy limit di 1699.60 ya. Kalau melihat dari historinya ya, dari range harian yang kemarin dan 2 hari yang lalu, kita ambil di antaranya ya, biar nanti tidak terjebak ya. Ya kira-kira mendekati limitnya. Yang di atas pun kira-kira lebih ya. Kita bisa lihat nanti ada kelebihan sedikit, tidak masalah. Ya karena di sana ada level juga di sini. Yang sementara di bawah ini ada mendekati ya, cukup dekat yang di bawah. Sehingga kita gunakan ini saja, tidak usah terlalu banyak. Nanti kita update lagi, kita lakukan evaluasi, koreksi lagi ketika nanti sudah ada perubahan yang signifikan ya, ketika sudah mulai ada bergerak yang lebih dominan, maka nanti kita bisa lakukan evaluasi dan analisa ulang yang sudah expired, yang cukup jauh meninggalkan titik
yang running nanti kita bisa hapus dan kita tempatkan yang baru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bukan berarti tidak diikuti apa adanya, tapi jadikan sebagai pembanding. Gunakan style kita, gaya trading kita, dan sistem yang kita gunakan menjadi acuan utama, bukan punya orang lain. Sekali lagi, ketika naik dan turun maka sudah siapkan semuanya, antisipasi dan buat simulasinya. Tidak ada yang pasti dalam trading, hanya kitalah nanti yang bisa menentukan kapan kita membatasi resiko, kapan kita entry dan exit. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.